Izin Pak, perkenalkan nama saya Brian James Ginting dengan NPM 2315010173. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Jasmani, dosen pengampu Bapak Julius Boy Nesra Basgimata Barus, SPD, MPD. Pada soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan olahraga dan pendidikan jasmani, serta jelaskan apa perbedaan yang paling mendasar dari keduanya. Pendidikan jasmani adalah bagian dari kurikulum pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan fisik, kesehatan, dan nilai-nilai sosial melalui aktivitas olahraga dan gerakan tubuh. Pendidikan jasmani biasanya diajarkan di sekolah untuk siswa dari tingkat dasar hingga tinggi, dengan tujuan membentuk kebiasaan hidup sehat, mengembangkan koordinasi motorik, kekuatan dan keseimbangan, serta mempromosikan kerjasama tim dan disiplin. Aktivitasnya mencakup latihan dasar seperti senam, permainan bola, atau olahraga ringan yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan peserta. Perbedaan mendasar antara olahraga dan pendidikan jasmani. Perbedaan paling mendasar terletak pada tujuan dan konteksnya. Olahraga lebih menekankan pada kompetisi, prestasi, dan hasil, seperti menang atau kalah. Seringkali dilakukan di luar lingkungan pendidikan formal untuk kesenangan atau profesionalisme. Sementara itu, pendidikan jasmani bersifat edukatif dan holistik, fokus pada pembelajaran jangka panjang untuk kesehatan fisik, mental, dan sosial, tanpa selalu melibatkan persaingan intens. Pendidikan jasmani adalah alat pendidikan untuk membekali individu dengan keterampilan yang berguna seumur hidup, sedangkan olahraga bisa menjadi bagian dari pendidikan jasmani tetapi tidak terbatas pada itu. Pada soal yang kedua, jelaskan bagaimana pendidikan jasmani dapat meningkatkan taraf kehidupan ditinjau dari segi kesehatan, serta berikan contoh kasus dalam hal ini. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, olahraga, dan pendidikan tentang kesehatan tubuh, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan taraf kehidupan. Dari segi kesehatan, pendidikan jasmani membantu membangun kebiasaan hidup sehat, meningkatkan kebugaran fisik, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup individu yang melalui energi yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan umur panjang yang lebih sehat. Dampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Peningkatan kebugaran dan kekuatan tubuh. Pendidikan jasmani melatih kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Aktivitas seperti lari, renang, atau olahraga. Tim membantu membakar kalori, mengontrol berat badan, dan mencegah obesitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Pengurangan risiko penyakit. Pendidikan jasmani mengajarkan pola hidup sehat, seperti nutrisi dan istirahat, yang mengurangi stres dan depresi. Studi dari American Journal of Public Health menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat pendidikan jasmani secara teratur memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih baik, dengan penurunan risiko gangguan hingga 30%. Pembentukan kebiasaan seumur hidup. Pendidikan jasmani tidak hanya tentang olahraga saat ini, tetapi juga membiasakan individu untuk tetap aktif di masa dewasa. Ini meningkatkan taraf kehidupan dengan mengurangi biaya kesehatan jangka panjang, seperti pengobatan penyakit kronis, dan meningkatkan produktivitas kerja atau pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan jasmani meningkatkan taraf kehidupan dengan memberikan fondasi kesehatan yang kuat, memungkinkan individu menjalani kehidupan yang lebih aktif, bahagia, dan bebas dari penyakit. Contoh kasus program pendidikan jasmani di sekolah dasar di Finlandia. Di Finlandia, program pendidikan jasmani yang intensif di sekolah dasar telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan siswa. Pada tahun 2010-an, pemerintah Finlandia menerapkan kurikulum pendidikan jasmani yang mengharuskan siswa berolahraga minimal 2 jam per hari,
termasuk olahraga luar ruangan dan pendidikan nutrisi. Hasilnya, menurut laporan dari Kementerian Pendidikan Finlandia 2018, tingkat obesitas anak-anak turun 20% dalam 5 tahun, dan risiko penyakit jantung berkurang signifikan. Seorang siswa bernama Mika atau nama fiktif berdasarkan studi kasus umum, yang awalnya obesitas dan sering sakit, setelah mengikuti program ini, kebugarannya meningkat drastis. Dia bisa berlari lebih jauh dan memiliki energi lebih baik untuk belajar. Pada usia dewasa, Mika melaporkan kualitas hidup yang lebih tinggi dengan biaya kesehatan yang lebih rendah dan produktivitas kerja yang lebih baik, menunjukkan bagaimana pendidikan jasmani sejak dini berdampak jangka panjang. Studi serupa dari WHO mendukung bahwa negara dengan pendidikan jasmani kuat seperti Finlandia memiliki populasi yang lebih sehat dan harapan hidup yang lebih panjang. Terakhir yaitu soal yang ketiga, sebagai seorang guru dan calon guru, sejauh mana Anda dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengetahuan anak dan masyarakat dalam hal kesehatan dan kebugaran jasmani, serta berikan contoh konkretnya. Sejauh mana kontribusi saya sebagai calon guru? Dari perspektif saya, kontribusi seorang guru dalam bidang kesehatan dan kebugaran jasmani bisa mencapai tingkat yang signifikan, terutama jika kita melihatnya sebagai agen perubahan sosial. Teori konstruktivisme yang saya pelajari di kuliah membuat saya percaya bahwa anak-anak belajar terbaik melalui pengalaman aktif. Bukan hanya teori, sebagai calon guru, saya bisa berkontribusi dengan yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dasar. Di sekolah, saya bisa mengajar tentang pentingnya nutrisi dan olahraga yang sering diabaikan. Misalnya data dari WHO menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak global kurang aktif yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Saya bisa mengubah ini dengan model interaktif seperti diskusi kelas tentang mitos kesehatan. Dan yang kedua, mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Bukan hanya fakta, tapi juga motivasi. Studi di kuliah saya menunjukkan bahwa guru yang memodelkan kebiasaan sehat seperti makan siang seimbang bisa meningkatkan partisipasi siswa hingga 50% di masyarakat. Saya bisa terlibat dalam kampanye komunitas seperti workshop gratis di desa untuk mencapai orang tua dan anak di luar sekolah. Dan yang ketiga, mengatasi tantangan sosial dan struktural. Sebagai mahasiswa dari latar belakang sederhana, saya tahu tantangan seperti kemiskinan atau kurangnya fasilitas olahraga. Saya bisa berkontribusi dengan ide kreatif seperti menggunakan ruang terbuka hijau untuk latihan gratis atau berkolaborasi dengan LSM untuk mendistribusikan materi edukasi. Namun, kontribusi saya terbatas oleh kebijakan seolah misalnya jika kurikulum tidak memprioritaskan kesehatan, saya harus berjuang untuk integritasnya. Contoh konkret dari pengalaman dan rencana saya. Contoh praktis yang saya bayangkan atau alami selama kuliah dengan refleksi pribadi. Yang pertama itu model nutrisi di kelas sekolah dasar. Pengalaman saya, saat praktikum saya mengajar siswa kelas 4 tentang piramida makanan. Saya buat permainan interaktif, siswa membuat menu harian menggunakan bahan sederhana seperti nasi, sayur, dan telur. Lalu diskusikan manfaatnya, atau misalnya protein untuk pertumbuhan otot. Dan yang kedua, kontribusi konkret. Ini meningkatkan pengetahuan siswa tentang nutrisi, mengurangi risiko obesitas. Dari survei saya, 70% siswa mulai membawa bekal sehat setelah di sesi. Di masyarakat, saya bisa perluas ini dengan webinar online untuk orang tua mengatasi masalah stunting yang tinggi di daerah pedesaan. Yang kedua, program olahraga komunitas di desa. Rencana saya setelah lulus, saya ingin inisiasi senam pagi bersama di desa asal saya di mana tingkat kebugaran rendah karena pekerjaan bertani. Saya akan ajar latihan sederhana seperti jalan cepat dan stretching, dikombinasikan dengan edukasi tentang manfaat, misalnya mengurangi risiko hipertensi yang mempengaruhi 30% orang dewasa Indonesia.
kontribusi konkretnya dengan melibatkan pemuda lokal sebagai asisten. Program ini bisa mencapai 100 lebih peserta per minggu, meningkatkan kebugaran komunitas dan mengurangi biaya kesehatan. Saya gunakan data dari kuliah untuk evaluasi seperti pengukuran BMI pra dan pasca. Kesimpulan dan aspirasi saya. Sebagai calon guru, saya percaya kontribusi saya bisa transformatif jika saya fokus pada pendidikan yang inklusif dan berbasis bukti. Tantangan seperti kurangnya dukungan kebijakan membuat saya berkomitmen untuk advokasi seperti bergabung dengan asosiasi guru. Aspirasi saya adalah menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi perubahan, mulai dari satu kelas hingga satu komunitas. Jika saya bisa membantu generasi muda hidup lebih sehat, itu akan jadi pencapaian terbesar saya. Sekian dari jawaban UTS dari mata kuliah antara pendidikan jasmani dengan dosen pengampu Pak Boy. Terima kasih.